Karena untuk pembenihan itu power soil itu mempunyai manfaat yang sangat banyak, mengurangi pupuk kimia sekitar 75%. Oke teman-teman sahabat MMT dimanapun kalian berada, karena kali ini kita akan pembahasan tentang budidaya tanaman padi, dan kebetulan di samping saya sudah ada sang pemilik lahan. Monggo Mas, bisa perkenalan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah atau bisa dipanggil Abdul. Saya petani padi yang berada di Desa Soco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, yang mayoritas petaninya itu menanam 3 kali musim tanam itu padi semua. Pari, padi, pantun, jadi tidak pernah ganti varietas. Nah, dengan adanya itu saya selaku sekdes, juga kebetulan sekdes, harus bisa mengedukasi petani bagaimana cara memanfaatkan lahan dan tidak bergantung 100% pada kimia. Pada pupuk kimia, Mas Abdullah, di Kabupaten Ngawi, Jadi kita teman-teman saat ini kita berada di Kabupaten Ngawi. Kalau sama rumahnya Mas Denny Caknan dekat betul Mas? Nama malah saudara Betul. Kalau Mas Denny Caknan di Ngawi sukanya bikin lagu dan nyanyi, kalau Mas Abdullah di Kabupaten Ngawi ini senangnya bertani, Mas. Bercocok tanam-tanaman padi untuk masyarakat dan menghibur. Dan kebetulan di sini juga sebagai sekdes, Mas, dan tadi sudah disebutkan bahwa untuk memberi contoh kepada masyarakat sekitar untuk tetap bertani dengan pengurangan pupuk kimia, Mas. Ngomong-ngomong Mas, ini saat ini tanam padi varietas apa Mas? Varietas Impari 32, ini yang jenis dari Banyuwangi. Berarti udah sering ya Mas tanam padi? Udah sering. Dan ini Mas, untuk biasanya di sini mayoritas memang padi nih Mas? Mayoritas memang padi, dan untuk hortikultura itu biasanya dilakukan petani yang mempunyai lahan yang tidak begitu ombo, biasanya dia bermainnya di hortikultura. Di sini pengairannya gimana Mas? Pengairannya di sini kalau untuk musim tanam kedua dan ketiga, karena sudah masuk musim kemarau, itu kebanyakan petani yang tidak ada sumurnya di sekitar lahan pertaniannya itu nggak berani untuk tanam padi, karena padi kan jenis tanaman yang membutuhkan air yang banyak ya Mas. Yang menarik kan jenengan tadi bilang untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia Mas. Kalau bisa nggak Mas jenengan ceritakan untuk pengolahan lahan yang pertama kali jenengan lakukan di tanaman jenengan, di tanaman budidaya padi ini Mas? Saya sudah menggunakan produknya MMT, yaitu Power Soil, untuk pembenihan dan juga pencampuran di setiap pemupukan. Karena untuk pembenihan itu Power Soil itu mempunyai manfaat yang sangat banyak, sangat baik untuk memacu pertumbuhan di awal-awal fase penanaman padi. Itu jenengan gunakan Power Soil pas awalan ya berarti? Awalan. Menurut jenengan gimana Mas? Itu sangat baik karena kandungan asam humatnya itu kan yang saya cari. Dulu tuh kan saya tidak mengetahui asam humat itu apa. Fungsinya buat apa, tapi kan setelah melihat vlogger-vlogger yang ada di YouTube itu, saya tertarik penggunaan asam humat, dan saya cari di Shopee itu memang yang paling banyak penggunaan produk atau paling banyak di check out oleh para petani muda itu ya asam humat Power Soil yang dari MMT. Jadi dari jenengan sendiri mengaku ya dengan penggunaan Power Soil itu dapat yang mengurangi pupuk kimia sekitar 75%. Dapat mengurangi 75% penggunaan pupuk kimia ya Mas. Itu kan sangat menarik sekali teman-teman, untuk bagi teman-teman yang akan melakukan budidaya tanaman padi, karena memang penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus itu juga nggak baik ya Mas. Juga nggak baik. Kalau saya memilih untuk mengurangi pupuk kimia. Kenapa petani sekarang harus mengurangi pupuk kimia? Yang pertama kan alokasi pupuk kimia dari pusat kan juga berkurang. Jadi petani itu banyak yang ngresulo tapi tidak mempunyai alternatif untuk untuk pengolahan lahan. Nah, dengan adanya itu saya maksimalkan pengetahuan saya yang saya dapat dari YouTube, searching mengenai asam humat, dan itu gunanya itu sangat bagus untuk pembenahan tanah. Dan tanah yang di sini ini kan rata-rata setahun 3 kali musim tanam Mas. Oh berarti tanam nggak ada berhentinya, nggak pernah leren. Jadi kan harusnya itu petani juga harus memanfaatkan sumber-sumber organik untuk pengolahan lahan dan pembenahan tanah ya Mas. Khususnya kan kalau penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus itu juga akan menimbulkan residu yang ada di dalam tanah. Nah,
salah satu mungkin fungsinya power soil si pembenah tanah tadi yaitu untuk menguraikan residu tersebut nih Mas. Ya ya. Kalau selain penggunaan power soil Mas, apakah jenengan juga untuk dasar atau penggunaan lain mungkin? Setelah itu saya menggunakan produk MMT yaitu Vigorin yang ada asam aminonya. Nah, itu memang bagus. Jadi setelah dari pembenihan, pindah tanam niku pertumbuhan padi kan biasanya kandek. Nah, niku dengan adanya asam amino niku bisa langsung teratasi. Nah, itu saya juga menggunakan Vigorin itu juga sangat luar biasa. Terlebih lagi kan untuk ada tambahan juga. Untuk ada tambahan unsur hara. Kan juga terdapat unsur-unsur mikro dan juga yang terlebih lagi Vigorin itu merupakan pupuk organik cair. Jadi kan selaras dengan tujuan jenengan tadi nggih Mas, untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia tadi nggih. Kemudian Mas, untuk pemeliharaan pada tanaman padi jenengan menggunakan apa aja Mas kira-kira? Untuk unsur organik ini kan pemupukan dasaran. Untuk tanaman padi saya menggunakan pupuk kompos. Pupuk kompos yang sudah dicampur dengan trichoderma dan juga dolomit. Nah, itu kan juga sangat bisa mengurangi asam-asaman pada tanah. Nah, karena di sekitaran sini itu banyak tanah yang sudah asam-asaman, ya mungkin kesel ya Mas. Iya betul. Setahun 3 kali. Nah, itu saya menggunakan pupuk organik niku memang sangat luar biasa dampaknya untuk pertanian. Berarti emang dari dasaran udah emang jenengan organik ya Mas? Organik. Penggunaan apa itu kotoran hewan gitu berarti? Iya, kotoran hewan, kemudian ada penggunaan trichoderma dan juga penggunaan dolomit. Ya. Itu untuk takaran atau dosis yang jenengan perlukan untuk mohon maaf sebelumnya luasan lahan yang jenengan garap berapa Mas kira-kira? Luasan yang saya garap itu 2,4 hektar atau 3 bau. Nah, biasanya kalau sekitaran Ngawin niku penggunaannya kalau untuk dari Kementan itu kan disarankan untuk setiap hektar itu kan 4 ton untuk pupuk organiknya. Tapi saya hanya menggunakan 2 ton, tapi hasilnya sudah bisa dinikmati sekarang. Dinikmati sekarang ya Mas. Yeah. Kemudian Mas untuk jenengan kan tadi juga bilang penggunaan power soil tadi. Itu takarannya berapa ton Mas? Berapa kilo? Berapa kilo? Untuk power soil saya memang yang sangat tepat itu waktu pemupukan pertama dan kedua itu setiap 2 sak pupuk yang 50 kilo itu power soilnya 1 kilo. Nah, itu memang dicampur gitu saja, jadi untuk memudahkan. Jadi kalau kan juga penggunaannya bisa sistem semprot. Iya, okay. Tapi kan itu kan juga sekalian toh Mas, sekalian soalnya semua kan yo nyambat wong, nggak mungkin ditandangi piyambak. Kemudian ini Mas, untuk pupuk kimia tetap walaupun anu kan tetap menggunakan nih Mas? Tetap menggunakan. Itu pupuk kimia yang digunakan apa sih Mas? Urea, NPK dan juga KCL. Itu jenengan campur atau gimana? Dicampur biasanya itu untuk kalau niki kan pemupukannya 3 kali. Dan untuk yang pertama niku biasanya urea dan juga Zit A+, untuk yang kedua niku urea dan juga saya itu menggunakannya fosfatnya Vertipos. Untuk yang pemupukan ketiga itu saya campur KCL dan NPK. Dan urutan jenengan itu untuk dosis-dosisnya Mas? Untuk luasan jenengan tadi? Untuk luasan saya itu biasanya setiap 3 kali pemupukan itu 10 sak pupuk kimia. Dan itu dibanding yang lain-lain niku malah ada yang 12 sak, 14 sak kalau luasan segini. Jadi kan lumayan untuk menghemat pupuk sebetulnya. Jadi dari lahannya Mas Abdullah ini emang dari tanahnya juga udah diperbaiki nggih Mas? Jadi dengan penggunaan pupuk organik, penggunaan pembedah tanah dan juga penggunaan dolomit tadi, yang notabene ini merupakan tanah yang asam-asaman nggih Mas? Iya, asam-asaman. Kalau asam-asaman itu kan biasanya emang dari tanahnya emang ada yang bermasalah ada gitu yang Mas. bermasalah. Nah, makanya itu dengan penggunaan organik tadi, unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu dapat nutrisi yang di dalam tanah itu dapat terserap dengan baik sehingga penggunaan pupuk kimianya bisa ditekan gitu Mas. Dan juga efek jangka panjangnya residu-residu yang ditinggalkan pupuk kimia tadi juga lebih sedikit. Kemudian untuk nutrisi yang atas Mas, spray ada apakah saya menggunakan cover WP. Cover WP. Cover WP itu kan silika itu kan sebetulnya padi kan sudah mengandung silika, tapi kan masih kurang. Nah, jadi saya menggunakan cover WP itu tatkala padi sudah mereka jembiah ya apa ya Mas yo. Waktu pembungaan. Waktu pembungaan itu menggunakan cover WP dan juga waktu mau panen. Nah, itu bisa menambah bobot itu ke padi. Saya sudah menggunakan 2 kali atau 3 kali musim tanam untuk padi saya ini. Cover WP nih. Cover WP. Untuk dosisnya Mas? Dosisnya itu saya menggunakan 3 sampai 4 sendok cover WP setiap tangkinya. Setiap tangki dicampur dengan fungisida. Dicampur dengan fungisida. Tadi nggih Mas, kok penggunaan cover WP itu menurut jenengan dapat memperkokoh tanaman padi. Memperkokoh tanaman padi dengan musim yang tidak menentu seperti ini, arep panen udan, nek apa jenenge rebah barangan yang ngesakno lho. Dan alhamdulillah nggak ada yang rebah Mas. Tanaman nggak ada yang rebah niki, sampai kokoh-kokoh semua. Kemudian ini Mas, untuk pengendalian hama Mas, solusi kendalanya hama apa aja Mas? Kendalanya hama itu yang musim tanam pertama kemarin itu kan karena memang curah hujan banyak itu banyak yang jebol putih Mas. Jadi
nopo yo, ada ulat di dalam Iya. tanaman. Nah, itu kan harus diantisipasi sebelum ulat itu sebetulnya menetas, itu harus diantisipasi. Jadi saya menggunakan berbagai macam pestisida dan dari berbagai macam produk. Untuk andalan saya untuk menghadapi sundep itu biasanya menggunakan Prevaton dan juga Vayeco. Prevaton dan Vayeco. Untuk waktu pembenihan saya menggunakan Virtaco. Produknya Syngenta. Terus itu kan tadi untuk pengendalian hama sundep nggih. Kemudian Mas, untuk hama kresek di sini gimana Mas? Oh, kresek. Nah, Nggih. hama kresek ini kan juga tumbuhan saya juga terserang, tapi Terserang, alhamdulillah terserangnya itu setelah padi menguning. Jadi setelah ada pengisian padi sudah penuh. Dan untuk hama kreseknya saya menggunakan Skor Dynamic Startup dari produknya Syngenta. Itu berapa dosisnya Mas? Dosisnya Yang untuk diberikan? Skor dan Syngenta itu dari Syngenta itu biasanya 30 ml per tangkinya. 30 mili per tangki nggih. Dan hasilnya ya alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah. Jadi pengisian padi juga bisa sempurna meskipun terkena kresek. Kalau ini Mas untuk apa itu? Nutrisi tambahan yang untuk pengisian padi apakah jenengan juga menggunakan Mas? Nutrisi tambahan Atau untuk pengisian padi itu saya Pada, Mas. menggunakan Give Grow. Give Grow kan untuk mempercepat panen. Nah, ini kan biasanya saya menggunakan dan untuk pengisian sampai pangkal itu saya menggunakan Give Grow panen. Oh iya, ini kebetulan berarti udah mendekati masa panen nih Mas. Sudah mendekati masa Sekarang panen. umur berapa Mas ini? Sekarang ini sudah umur 89 HST. 89 SD. Berarti emang kalau dilihat samping kanannya mungkin udah pada panen ya Mas ini Mas. Iya, tinggal punya jenengan Mas yang belum panen ini. kendel Kendel. Nah, berarti kan dengan kayak gini kan proteksi hamanya juga harus lebih Proteksi ekstra hamanya ya juga Mas. lebih ekstra. Apakah ini juga masih melakukan penyemprotan Mas? Masih melakukan penyemprotan itu kemarin itu baru saja disemprot spontan king itu. Jadian sekitar lahan itu kan banyak yang sudah panen, otomatis kan hama dan penyakit itu kan pada menumpuk toh Mas. Iya betul. Dan itu kan nggih harus kendel-kendel penyepraian. Itu tadi teman-teman. Jadi walaupun dengan pengurangan penggunaan kimia itu dapat menghasilkan padi yang menurut Mas Abdullah kualitasnya juga bagus ya Mas. Juga- Mungkin dari ketahanan hamanya Nggih, juga. ketahanan hama yang jelas Mas. Ketahanan Luar hama biasa. nggih yang jelas. Kalau untuk bulirnya gimana Mas? Untuk bulirnya pengisian sampai sempurna Mas, alhamdulillah. Sampai sempurna nggih. Ya. Dan juga kalau dilihat teman-teman batangnya padi itu Jadi padi sudah menguning, sudah pengisian sampai pangkal tapi batangnya masih kokoh masih dan hijau, hijau. nggih. Nah, itu tadi teman-teman, walaupun emang udah padi tua nggih Mas, udah Nggih. pengisian tua, itu padinya sampai sekarang masih hijau dan tanpa ada yang rebah nggih. Belum kita akhiri pesan-pesan jenengan terhadap penggunaan produk dari MMT Mas seperti Power Soil, Vigorin dan Cover BP tadi Mas. Ya kesan-kesannya itu harapannya untuk produk dari AMT itu harus banyak bisa mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya mengurangi pupuk kimia. Satu kata Mas buat MMT Mas. MMT luar biasa. Luar biasa. Jos gados. Oh, jos gandos. Kalau untuk kesan-pesan kepada petani lainnya Mas. monggo, Pada Mas. petani lainnya diharapkan ya petani harus bisa memilah-milah untuk pengeluaran dalam pertanian. Harapannya juga bisa memanfaatkan media untuk menambah pengetahuan. Jadi biar tidak bergantung 100% pada produsen-produsen yang telah menyediakan Penggunaan obat-obat pupuk kimia pertanian. nggih. Itu tadi teman-teman pengalaman budidaya dari Mas Abdullah yang bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan hasil yang tetap maksimal. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau Iya, mengganggu sama-sama. waktunya. Betul, Dan terima betul, kasih mengganggu, matur suwun. atas ilmu-ilmu yang dibagikan ke teman-teman. Sami-sami. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman tetap dukung channel YouTube Sahabat MMT Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga semoga video tadi bermanfaat ya Mas. Amin, Mungkin bagi amin. jenengan. Semoga besok panennya dapat Amin, amin. maksimal dan juga besok kedepannya juga akan maksimal kembali terus. Mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.